له باعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Mubarak, sama-sama kita muliakan para alim ulama, imam jadi pandai menentukan dua para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita dengan sedikit mengulang beberapa poin penting yang kita bahas di malam. Barangkali ada di antara bapak ibu yang tadi malam tidak sempat hadir. Di malam kita bahas ayat 13, 14, 15 dan 16 ya Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan pengakuan tentang karakteristik pemuda Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, kata Allah, dan kami tambah hidayah kepada mereka. Kemudian Allah katakan wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna Allah faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami kokohkan hati mereka, kami kuatkan mereka, kami beri mereka kesabaran, ya, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Makna dari warabatna ala qulubihim artinya kami kuatkan mereka, kami beri mereka kesabaran untuk mempertahankan iman. Kemudian di ayat 15 Allah gambarkan bagaimana, ayat 15 dan 16 yang kita bahas, betapa pemuda-pemuda ini adalah pribadi-pribadi yang memang hidup di tengah-tengah masyarakatnya dengan kepedulian. Digambarkan dengan ayat haula qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka itu adalah kaum kami yang menjadikan selain Allah ada Tuhan. Ya, lihat Bapak Ibu, bagaimana mereka memperhatikan kondisi masyarakat dan mereka tidak asik dengan dirinya sendiri. Mereka memperhatikan dan lalu peduli. Dan salah satu yang sangat mereka perhatikan adalah apa yang dipertuhankan oleh kaumnya. Ternyata kaum mereka tidak mempertuhankan Allah. Ternyata kaum mereka mencari selain Allah sebagai Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat penting sekali sebenarnya. Meskipun mungkin sebagian besar di antara kita mengabaikan ini, mengabaikan menanamkan kepada anak-anak kita kepedulian terhadap masalah iman. Pemuda Kahfi ini ketika mereka perhatikan masyarakat di sekitar mereka,
Salah satu fokus yang mereka perhatikan dan membuat mereka gundah gulana adalah bahwa ternyata masyarakat mereka masyarakat yang tidak mempertuhankan Allah, ternyata mencari Tuhan selain Allah. Dan untuk menghadirkan karakter seperti itu, Bapak Ibu, sebagai pelajaran bagi kita adalah tentu saja menjadi sangat mutlak bahwa orang tua harus menanamkan pendidikan iman, kaidah-kaidah keimanan ini sedini mungkin. Tadi boleh setelah sholat, setelah salam menghadap ke belakang lihat, alhamdulillah ada beberapa orang anak muda, pemuda, remaja pemuda, mungkin ada sekitar 10 orang kayaknya. Mungkin mereka memang tidak bisa ikut pengajian, sebab harus siap-siap mandi, ya maksudnya itu lagi sekolah. Tetapi bisa hadir sholat subuh berjamaah, bukan di pesantren. Kalau di pesantren kan mau di jagoan jam 4:30 ada di jagoan di saat. Kalau di rumah bisa bangun sebelum subuh, bisa hadir sholat subuh berjamaah, itu artinya orang tuanya mesti, kalau sudah menjadi kesadaran pribadinya sehingga bahkan tidak dibangunkan lagi oleh orang tuanya, bahkan sampai mungkin dia yang membangunkan orang tuanya, tentu luar biasa. Tapi kalaupun memang dibangunkan oleh orang tuanya dan dia mau bangun dan kemudian mau pula berangkat sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin sebagian sudah ada yang mandi sebelum subuh sebelum berangkat ke masjid. Itu berarti sebuah proses pendidikan iman di dalam keluarga yang sudah dilakukan sejak dini. Dan siapapun di antara kita yang sudah melakukan itu, mudah-mudahan kita istiqomah. Dan kalau ada yang belum melakukan itu, belum memperhatikan urusan itu, kita berarti harus segera sadar, berarti ada kealfaan yang akut, berarti ada kelalaian yang parah yang sedang terjadi dalam pendidikan iman di keluarga kita masing-masing. Dulu yang terlalu bapak ibu yang seakan menjaga anak, seakan atau malih atau apa, menjaga anak jam 5 yang setengah itu cuma pendek. Ibu yang masih sedang masih pertumbuhan belum lama-lama lalu. Kemudian tidak dibangunkan sehingga bahkan mungkin sebagian antara mereka dan memang ada orang anak awal ngomong SMA itu ambil jago suku. Dan yang paling betul dia orang tuanya. Kalau seperti itu orang tua, berarti kita bersiap-siap menghadapi masa depan suram dari umat ini. Kemarin hari Ahad kemarin mengikuti kajian dari seorang psikolog muslim yang bukan sekedar mendalami ilmu psikologi, tapi juga sangat mendalam pengetahuan beliau tentang Islam, ya, Ustaz Adrian Rusdi. Mungkin kalau ada tidak lebih kenal, seorang psikolog yang sangat aktif, ya, juga menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat juga di media sosial. Nanti silakan cari di YouTube Ustaz Adrian Rusdi, psikolog, ya, di mana masa diganti dari Ahad kemarin ada kajian tentang LGBT di ranah Minang. Itu pas 2 bulan yang lalu, ya, 2 bulan yang lalu. LGBT, fenomena homoseksual di ranah Minang memang satu hal yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, dan kita semua harus sangat serius menghadapi ini. Dulu masyarakat Minang punya pusat penempaan pemuda remaja bernama Surau. Walaupun aku pribadi tidak, aku mungkin sempat mengalami itu. Saya juga belum mengetahui persis, mungkin ya bapak-bapak yang lahir tahun 50-an atau 60-an mungkin bisa bercerita nanti apa sebenarnya dulu proses pendidikan. Tapi itu jelas sangat takato, ya, sering disampaikan buya-buya gitu, guru-guru alam tentang bagaimana surau di ranah Minang menjadi tempat penempaan remaja dan pemuda, di mana malam kalau sudah berumur 12 tahun ke atas lah malu lalu di rumah, tidur di masjid, kemudian mereka di sana belajar mandiri, belajar
bagaimana harus berinteraksi dengan teman supaya belajar untuk kemudian berpikir lebih keras, karena tidak lagi harus tergantung dan tidak boleh lagi minta perlindungan terus kepada orang tua dan seterusnya. Remaja-remaja laki-laki kita hari ini banyak banyak yang tulang lunak, LGBT juga segalanya tulang lunak melambai ya. Karena mereka tidak lagi ditempa oleh pendidikan yang seperti itu. Mereka terlalu dimanjakan oleh orang tuanya. Orang tuanya terlalu protektif. Apalagi untuk siap kemudian menghadapi tantangan orang-orang zalim. Siapa yang akan bisa menghadapi orang-orang yang bisa menghalalkan segala cara kalau mereka tumbuh dalam suasana dimanjakan di rumah, dimanjakan dipenuhi segala aktivitas, fasilitas dan lain sebagainya. Kok jadi kayak gitu ya, karena ya, dulu mungkin gitu bahas sepintas kenapa di salah satu pesantren tubuh gitu sampai terjadi pelecehan seksual yang sangat memilukan dan memalukan terhadap lebih dari 40 santri. Itu gambaran dari betapa anak-anak kita sangat lemah fondasi pertahanan dirinya ketika keluar dari rumah, sehingga bahkan ketika sudah diperlakukan seperti itu oleh seseorang, dia tidak bisa melakukan perlawanan, tidak bisa mengatakan tidak bisa membela diri. Orang tua, jadi di satu sisi Bapak Ibu memanjakan itu sesuatu yang haram dalam proses pendidikan anak, tetapi jangan pula kemudian menjadi tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak yang baik, sehingga anak-anak ketika mereka punya masalah tidak berani untuk menceritakannya kepada orang tua. Ini tentu menjaga keseimbangan antara di satu sisi tidak boleh memanjakan, tidak boleh terlalu protektif, tetapi di sisi lain juga jangan sampai anak kehilangan sosok orang tua yang memperhatikannya, menanamkan prinsip-prinsip akidah, ibadah, akhlak, termasuk juga pertahanan diri. Nah, itu diajarkan oleh Surah Al-Kahfi Bapak Ibu ya. Maka kita harus betul-betul kembali ke rumah itu masing-masing tadi. Tidak tahu kalau banyak di antara bapak-bapak ibu yang hadir pengajian subuh ini, yang anak-anak muda dan anak remaja yang masih ada di rumah. Kalaupun istilahnya mungkin dia tahu sebelumnya kuliah 5 atau mungkin di pesantren, tetapi penanaman nilai itu tidak pernah boleh berhenti. Tidak pernah ada kata selesai dalam mendidik anak dan mengajarkan, mengawasi, memantau, memonitor nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan anak kita. Apalagi salah satu yang sangat penting sekali diterapkan kepada diri mereka adalah kepedulian terhadap keberimanan masyarakat. Ya. Kalau ada di dalam masyarakat itu kemaksiatan merajalela dan kita diam saja, boleh jadi karena kita tumbuh dalam kondisi pendidikan tanpa penanaman nilai peduli terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ini pelajaran dari ayat dari Surah Al-Kahfi. Kemudian Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsir beliau tentang karakteristik pemuda Kahfi ini. Beliau kutipkan sebuah hadis sahih yang masyhur sekali hadis ini. Apa kata Rasul? Innal arwaha junudun mujannadah. Al arwah junudun mujannadah. Ini kalimat pendek tapi sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini bagus sekali kalau dihafal. Al arwah junudun mujannadah. Kalau arti letternya jiwa-jiwa, ruh-ruh itu adalah seperti pasukan yang berbaris rapi, pasukan yang terlatih, junud mujannad, junudun mujannad. Maksudnya adalah jiwa-jiwa itu akan mendekat kepada jiwa-jiwa lain yang sefrekuensi,
hati, jiwa, perasaan, pikiran itu akan mendekat, berafiliasi, bersatu, berkomunitas dengan yang sefrekuensi. Kenapa Imam Ibnu Katsir mengutipkan hadis itu? Karena ternyata fenomena Ashabul Kahfi ini, Bapak Ibu, digambarkan dalam kisah, tidak disebutkan dalam ayat tapi di dalam hadis atau dalam riwayat disebutkan bahwa pemuda Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang ini. Kemudian nanti kita akan sampai pada perdebatan berapa jumlah mereka, apakah 6, apakah 7, apakah 8. Ya, tapi kemudian pendapat yang rajih mengatakan jumlah mereka 7. Itu awalnya satu orang dulu datang ke gua itu, duduk di depan gua, merenungi nasibnya, merenungi, memikirkan kondisi masyarakatnya. Kemudian datang lagi satu lagi, kemudian datang lagi satu lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya 7 orang. Nah itu dalam pengamatan ahli tafsir, mufassir, merupakan terjemahan dari apa yang kaidah yang diajarkan Rasul, bahwa ternyata memang jiwa itu begitu. Orang-orang yang sama perhatiannya terhadap sesuatu, dia akan cenderung mengumpul, berkumpul. Nah, kalau orang-orang dan perhatian ke agama, di mana berkumpulnya? Di masjid. Orang-orang yang peduli dengan masyarakat, memikirkan nasib umat, memikirkan kondisi umat, maka dia berkumpul di masjid, dia berkumpul di pengajian, dia bertemu di pengajian. Dia dikumpulkan oleh Allah dalam sarana sholat berjamaah, dalam sarana majelis ilmu. Orang-orang yang perhatiannya kepada yang lain, kalau yang hobi clubbing, juga di mana kumpul? Di kafe. Maka kalau kita melihat hari ini kafe-kafe malam, kadang-kadang tempat nongkrong-nongkrong semakin ramai diisi anak-anak muda. Kalau satu ketika pulang lewati, kok jalan nongkrongnya? Sudirman lewat mulai dari kilometer 1. Ramai sekali anak-anak muda nongkrong di kafe kok bisa. Berarti mereka satu frekuensi, ya. Berarti mereka satu frekuensi, yang suka nongkrong-nongkrong, yang suka clubbing, yang suka ngobrol, entah apa dibicarakan, pasti dibicarakan. Rasanya kecil sekali kemungkinan yang mereka bicarakan. Bro, kondisi umat sangat parah nih, bro. Kayak mereka orang yang lima, pasalnya kalau mau ada apalagi mungkin tambah punya juga suka melihat kondisi masyarakat orang ini bahasa ini terlalu kita sholat berjamaah. Gitu, mungkin itu yang mereka bicarakan sekarang. Rasanya kecil, mungkin 1% pun tidak yakin kita ada di antara mereka yang akan bicarakan itu. Yang mereka bicarakan apa? Ya pasti masalah-masalah dunia, hiburan, kesenangan, entah pacarnya lah yang ini, itu macam kawannya mungkin ada sudah. Dan Bapak Ibu, itu sedang ada di sekitar kita, di depan mata kita. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kita tentang 7 orang pemuda di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Ternyata ada di antara mereka qalil, sangat sedikit sekali, ya, di tengah masyarakat yang begitu banyak itu 7 orang, ya. Yang lalu kemudian Allah pertemukan, Allah kumpulkan mereka dalam keprihatinan yang sama, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertahan. Dan itu pilihannya. That is a matter of choice. Itu pilihannya waktu itu memang itu. That is the last choice. Itu pilihan terakhir yang bisa dilakukan, karena untuk seperti itu bahasanya, untuk melakukan perlawanan belum memungkinkan. Maka pilihannya bertahan, menghindar, uzlah, dan pilihannya adalah gua. Pilihannya adalah bertahan, bersembunyi demi mengamankan iman. Dan mereka orang-orang yang berada dalam frekuensi yang sama, khawatir urusan iman, galau, risau, memikirkan kondisi iman mereka dan iman umat kaum masyarakat mereka. Nah, dia akhirnya Ibu, di mana anak muda kita yang berkumpul di masjid memikirkan masalah agama? Sedikit sekali. Pertanyaannya kemudian, apa yang kita lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Nah,
Di basis paling awal tentu saja yang harus kita lakukan adalah kembali membenahi keluarga kita masing-masing. Basis yang paling awalnya tentu itu, karena memang Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa pusat pertama pembinaan generasi adalah rumah. Penanggung jawabnya siapa? Ayah. Abu Rasul, kullu mauludin yuladu al fitrah, fabawahu yuhawidani, aw yunasirani, aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Fa'abawahu, ini pilihan kata hadis mungkin dulu pernah kita bahas ya di guru yang lain pun pernah menyampaikan. Fa'abawahu itu diambilkan dari kata asal abun. Abun artinya bapak, ya bapak. Artinya karakter kebapaan yang lebih didahulukan di situ. Sebagaimana kalau kita lihat pula dalam ayat Al-Quran tentang dialog pendidikan orang tua ke anak, hampir semua kecuali sebagian kecil itu lakon utamanya ayah. Luqman ayah, Yaqub ayah, Ibrahim ayah. Jadi gitu anak-anak kita ini ayahnya di mana? Ayahnya di kafe. Ayahnya pun di kafe. Ayahnya pulang entah sekali berapa dan tidak ada yang dia tanyakan kepada istrinya tentang anaknya kecuali mungkin cuma sekedar menanyakan, "Pak, nilai anak ini?" Kalau ayahnya jawab, memang ada kalanya situasinya memang tidak ideal, dan itu bisa dilihat pada profil Nabi Ibrahim. Jadi kalau dia bertanya, tapi bukankah Nabi Ibrahim juga berpisah lama dengan anaknya, dengan Ismail, sehingga kemudian ketika pulang kemudian sudah dia temukan anaknya sedemikian kuat karakternya. Ini rahasia kekokohan kepribadian seorang ibu yang meskipun jauh dari ayah, tapi sang ibu mampu menanamkan kekokohan keimanan itu sedemikian rupa. Ini rahasia yang digali oleh ulama dari kisah Nabi Ibrahim. Tetapi tetap yang memonitor, yang memandu, yang meninggalkan bekal itu adalah ayah. Hari ini di mana peran ayah? Para pakar parenting sampai mempopulerkan sebuah istilah, Indonesia is the fatherless country. Indonesia adalah negeri tanpa ayah, negeri di mana anak-anaknya sudah yatim sebelum menjadi yatim karena ayahnya absen dari pendidikan. Bapak-bapak, insyaallah mudah-mudahan gitu-gitu yang alhamdulillah hadir yang relatif lumayan banyak ya, meskipun belum mengalahkan ibu-ibu, tapi lumayan lah. Alhamdulillah ibu-ibu silakan digugah kembali hati para suaminya kalau sampai hari ini misalnya termasuk yang abai dengan pendidikan anak. Ayah yang absen dari pendidikan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama-sama rentan. Kalau itu teorinya secara psikologi dalam analisa psikologis ya, apakah tentu saja yang kamu baca tulisannya dan mendengarkan kajiannya. Bila anak laki-laki tidak mendapatkan porsi pendidikan yang memadai dari ayahnya, maka kecenderungannya dia akan menjadi laki-laki tulang lunak, yang LGBT itu, yang gampang terpapar homoseks, perilaku homoseks. Kenapa? Karena dia hanya bertemu dan mendapatkan figur ibu saja. Figur ayah tidak hadir. Figur yang berani, yang tegas, yang bertanggung jawab, yang disiplin, dan seperti itu tidak dia lihat di rumah. Anak perempuan yang tidak mendapatkan figur ayah secara memadai di rumah akan menjadi pribadi yang sangat rentan untuk kemudian gampang sekali tergoda ketika bertemu dengan laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan, karena cinta pertamanya, first love-nya itu bukan kepada laki-laki yang adalah ayah kandungnya. Sehingga ketika dia temukan sosok laki-laki yang memberikan perhatian kepadanya, dia kemudian langsung tumpahkan keinginannya untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya itu secara brutal. Maka terjadilah fenomena perzinahan yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan, yang angkanya dari tahun ke tahun semakin menyedihkan itu. Bapak Ibu, kita sekali mengaji itu kan untuk merenungi diri kan. Ketika membahas ini sedang menasihati diri karena
satu perempuan, dua laki-laki. Hasil-hasilnya sudah kami coba kerahkan kemampuan terbaik, tapi tahu masih bolong di sini ini itu, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kami untuk terus berjuang menutupi bolong-bolong itu. Tapi renungan ini mudah-mudahan juga sekaligus menjadi bahan evaluasi kita sama-sama, karena anak muda kita begitu banyak. Indonesia apalagi disebut orang sekarang sedang mendapat bonus demografi. Dan Indonesia hari ini disebut orang sebagai negara yang sedang mendapatkan bonus demografi. Jumlah komposisi orang mudanya jauh lebih banyak dibanding yang usia anak-anak dan juga dibandingkan orang tua. Yang harusnya bonus demografi ketika orang yang berusia 25 sampai 45 itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang dewasa di atasnya. Harusnya generasi ini betul-betul dipersiapkan sehingga ketika nanti mereka menjadi orang-orang matang, orang-orang dewasa, betul-betul tampil dengan kepribadian yang kuat, siap menjadi calon-calon pemimpin, siap menjadi orang yang akan menyuarakan kebangkitan negeri, bahkan kebangkitan umat, bahkan kebangkitan dunia dari keterpurukan. Yang terjadi sebaliknya. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang itu tinggi ngaji, misalnya begitu ya, tidak dalam jangkauan awal. Justru itu yang harus kita lakukan. Karena langkah untuk memulainya dari awal sangat konkret, sangat dekat, sangat jelas. Dimulai dari rumah kita. Syukur-syukur nanti kalau dia bisa, Bapak Ibu. Dan memang harus kita usahakan juga masuk ke spektrum berikutnya di masyarakat. Bahwa kita menggerakkan masyarakat agar juga peduli pada pendidikan remaja dan pemuda. Paling minim, paling enggak ikut mengontrol, kalaupun tidak bisa menyiapkan peralatan pendidikan informal bagi anak. Dulu pernah usahakan menghidupkan pengajian remaja, tapi karena keterbatasan energi kita mungkin lebih ya, sehingga barangkali tadi jalan pengajian remaja pemuda belum ya. Mudah-mudahan nanti bisa dihidupkan lagi. Sebenarnya yang paling efektif itu sekolah, sekolah dan kampus. Karena dia punya daya ikat, dia punya daya kontrol. Tetapi sekolah-sekolah dan kampus kita hari ini meskipun namanya kurikulum merdeka, kampus merdeka, tapi yang merdeka itu bukan supaya mereka dimerdekakan dari hawa nafsunya, bukan ternyata. Kenapa? Karena yang mendesain kurikulumnya bukan orang yang dijiwai pikirannya oleh iman. Sehingga yang merdeka bukan masalah, yang dimerdekakan bukan dia dimerdekakan dari nafsunya, justru semakin diperbudak oleh hawa nafsunya. Mana perhatian terhadap urusan iman masuk ke dalam kurikulum anak-anak kita hari ini, baik di level pendidikan menengah apalagi atas. Nah di situ kemudian kalau sudah sampai di level itu berarti sudah masuk di ranah public policy, kebijakan publik. Itu artinya kita membutuhkan hadirnya orang-orang yang dengan kepemimpinan di tangannya dia berikan perhatian serius terhadap pembinaan generasi. Kok bulan lain inilah September, nanti 26 November ya, semua tentu tidak berkampanye, tetapi silakan Pak Ibu perhatikan siapa calon-calon pemimpin di baik di level provinsi ataupun kota, kalau kita lebih tinggi kalau kami itu di agama, siapa yang kita kira-kira kita anggap memang paling jelas komitmennya terhadap agama dan paling jelas komitmennya terhadap pendidikan generasi muda selain kemudian usaha-usaha yang lain. Dan setiap suara kita nanti yang kita berikan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun mungkin kalau untuk urusan pilkada hari ini agak berbeda dengan kemarin di Pileg dan Pilpres, tapi tetap track record para calon pemimpin ini bisa kita baca. Siapa di antara mereka yang memang adalah orang-orang yang betul-betul tumbuh dengan komitmen untuk berdakwah secara total, siapa yang hanya lip service, yang hanya memanfaatkan umat Islam. Saya diamati, dan ini bahagian dari kepedulian dan perhatian kita. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah selamatkan negeri ini dari keterpurukan. Allah selamatkan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita dari kerusakan, dan kita punya peran
yang sangat sentral sesungguhnya untuk itu. Setiap kita sesungguhnya punya saham untuk ikut berusaha agar negeri ini Allah lindungi dari segala kerusakan